Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ummahat wal akhwat, a'azani Allah wa iyyakunna, nuwasil dirasatana an naqra al-kitab Tawdih al-Ahkam min Bulughil Maram ay syarhu Bulughil Maram li Syekh Abdullah ibn Abdurrahman al-Bassam rahimahullah ta'ala. Wal an nuwasil min babil aniyah, kita lanjutkan pada babul aniyah fil hadis 14, pada hadis yang ke-14. Naqra summa nubayyin, kita baca kemudian baru kita berikan penjelasan. Kita ulangi, saya bacakan, ibu-ibu mengikuti. Sudah ketemu hadisnya? Halaman 165. Maujudah? Baik. Saya ulangi. Qala al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala an Abi Hudzaifah bin al-Yaman. Saya ulang. Wa an Abi Hudzaifah bin al-Yaman. Jami'ah ya, baca ibu-ibu. Saya ulang. Wa an Abi Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Muttafaqun alaih. Tayyib. Qala al-Imam Ibnu Hajar, berkata Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, an Abi Hudzaifah, dari seorang sahabat yang bernama Abu Hudzaifah ibnil Yaman radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qal,
Beliau menuturkan, siapa di sini? Hudzaifah ibnul Yaman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasrabu, janganlah kalian itu minum fi aniyatin, pada bejana adz-dzahabi wal fiddah, yang terbuat dari emas dan terbuat dari perak. Wala ta'kulu, dan jangan pula kalian itu makan fiha, menggunakan piring dari emas dan perak. Fa innaha lahum, karena sesungguhnya itu semua untuk mereka. Mereka di sini maksudnya orang-orang non muslim. Fid dunya, di kehidupan dunianya. Walakum, sedangkan untuk kalian fil akhirah, nanti di negeri akhirat. Hadis ini muttafaqun alaih. Makna muttafaqun alaih yaitu dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disepakati sanadnya oleh beliau berdua. Qala Asy-Syaikh Al-Bassam. Syekh Al-Bassam mengatakan mufradatul hadis. Kita lihat dari sisi kosakata. Pertama, la tashrabu wa la ta'kulu. Jangan kamu makan dan jangan kamu minum dan jangan pula kamu makan. Di sini ada kalimat la tashrabu dan ada kalimat la ta'kulu. La pada huruf kalimat la tashrabu dan la pada kalimat la tashrabu, demikian pula la pada kalimat la ta'kulu itu harfun nahi. La nahiyatun fil fi'lain fajazamathuma, kata beliau, kalimat la di sini adalah lam yang bermakna jangan dalam bahasa Arab, yaitu nahi, larangan. Nahi itu apa Ibu? Larangan. Berarti kalau diartikan la itu jangan. Terdapat pada kalimat fi'il ta'kulu dan tashrabu. Jadi maknanya jangan kamu makan dan jangan pula kamu minum. Dibaca dengan kalimat jazm. Ia menjazmkan la di sini menjadi la tashrab, la ta'kul, la tajlis, la tadhhab. Bukan la tadhhabu tapi la tadhhab, jangan kamu pergi. La ta'kul, jangan kamu makan. La tatakallam, jangan kamu berbicara. La tatahaddas, jangan berisik dan semisalnya. Ini kalimat ini maknanya apa? Jangan. Lam nahi, lam menunjukkan larangan. Yang perlu kita ketahui, wa nahyu indal usuliyin, kalimat larangan itu menurut para ulama usul, yakni usul fiqh, qaulun yatadammanu talabal kafi bi sighatin makhsusatin, yaitu sebuah perkataan yang mengandung tuntutan untuk meninggalkan dengan bentuk kalimat yang tertentu. Jadi arti la itu adalah kalimat yang maknanya supaya seseorang jangan melakukan. Hiyal mudhari al makruna bila an-nahiyah. Beliau menyebutkan di sini, dan pada kalimat la ta'kulu dan la tasrabu, ta'kulu itu fi'il mudhari ibu-ibu. Tasrabu juga fi'il apa? Mudhari. Dikasih kalimat la, maka artinya apa? Jangan kamu pernah makan dan jangan pernah kamu minum menggunakan apa? Bejana yang terbuat dari adz-dzahab. Apa itu dzahab? Ya, dzahab di situ ada terjemahnya, tapi maknanya dzahab itu emas artinya. Dzahab maknanya adalah emas. Jamaknya adalah adhab atau zuhub. Jamaknya adhab atau zuhub. Artinya apa tadi Ibu? Jauharun nafis, perhiasan yang harganya mahal, yaitu emas. Kemudian berikutnya fiddah. Fiddah terjemahnya apa itu, Mat? Perak. Fiddah itu terjemahnya adalah perak. Ya, di situ disebutkan
Jamaknya fiddah adalah apa jamaknya fiddah, Mat? Fadad au fudad au fidadun. Jamaknya fidadun atau fadadun. Fadadun atau apa Ibu? Fidadun. Artinya apa tadi? Perak. Nilainya lebih rendah dibandingkan zahab. Kemudian sihaf. Apa itu sihaf? Huruf shadnya dibaca kasrah. Sihaf jam'u sohfah. Bentuk jamak dari sohfah. Tunggalnya sohfatun. Jamaknya apa Umat? Sihafun. Faham ibu-ibu? Sihaf itu bentuk jamak dari sohfah, artinya adalah inaun min aniyati to'am, bejana atau wadah untuk tempat makanan. Kita menyebutnya apa Ibu? Piring. Fahim tun? Kemudian fa inna lahum fid dunya, ada kalimat sesungguhnya itu semua untuk mereka di kehidupan dunia. Maksudnya adalah ikhwati azani wa iyyakum, laisa ada ta'lilan. Ini bukan ilat sebuah hukum. Wa innama bayanul waqi' minhum, melainkan untuk menjelaskan kondisi mereka. Jadi bukan begini maksudnya. Bukan ilahnya karena ini dipakai sama orang kafir itu enggak boleh buat kita. Bukan gitu maksudnya. Saya ulangi ibu-ibu, perhatikan. Kan di sini disebutkan hadisnya jangan makan dan minum menggunakan bejana dari apa? Emas, karena itu dipakai karena itu buat mereka di dunia, buat kalian di negeri akhirat. Bukan maksudnya gara-gara emas dan perak dipakai sama orang kafir lalu nggak boleh buat kita. Bukan itu. Bukan itu maksudnya. Tapi untuk menjelaskan kenyataannya emas dan perak itu kebanyakannya yang memakainya siapa? Orang-orang kafir sebagai bejana mereka, gelas-gelas mereka. Nah, Muslim dilarang. Syariat telah menyebutkan nggak boleh seorang Muslim makan dan minum menggunakan bejana atau wadah yang terbuat dari emas dan perak. Tapi selain untuk bejana yang digunakan makan nggak apa-apa. Kalau misalnya ibu mau membuat cincin dari emas, gelang dari emas, nggak ada masalah. Atau ibu misalnya membuat figura terbuat dari apa? Emas ditempelkan di dinding, ya tidak ada masalah. Jam dindingnya terbuat dari emas, gak ada masalah. Cuman permasalahannya itu termasuk perkara yang membuang-buang harta atau tidak. Tinggal itu saja. Misalnya bikin kamar mandi dari emas. Barangkali ada yang begitu. Apa namanya itu Bu? Bak mandinya dilapisi sama apa? Emas. Kalau ini yang terjadi seandainya hukum asalnya mubah, tapi itu termasuk perkara yang sia-sia. Kenapa sia-sia? Tidak membawa keberkahan bagi dirinya. Akan lebih baik dia berikan, disedekahkan di jalan Allah Ta'ala. Fahim don? Ma yu'khadhu minal hadis. Mari kita lihat faedah penting yang bisa kita ambil dari hadis pertama pada bab bejana. Silahkan dibaca Ibu. Larangan makan dengan menggunakan wadah atau bejana dan piring yang terbuat dari dan perak. Nah, berdasarkan hadis ini an-nahyu anil akli wa syurbi fi aniyati dabi wal fiddari wa sihafihima. Larangan menggunakan bejana dari emas dan perak sebagai wadah untuk makan dan minum. Kalau disebut dengan larangan itu bisa bermakna haram, bisa bermakna makruh. Yang ibu-ibu harus ingat al aslu fin nahyi haram. Hukum asalnya larangan memberi faedah hukum haram, kecuali ada dalil yang memalingkan. Maknanya berubah menjadi makruh. Kalau tidak berarti hukum asalnya menjadi apa? Haram. Haram bagi seseorang makan dan minum menggunakan bejana dari emas dan perak tersebut. Nah, kadari. Atsani, yang kedua, Ibu. Larangan ini menunjukkan hukum haram. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, an-nahyu yaqtadi tahrim wal man'. Larangan itu memberikan keputusan haramnya dan terlarangnya, tidak bolehnya. Berarti dengan demikian hukum asalnya minum, makan, pakai
bejana emas dan perak haram. Kapan menjadi tidak haram? Ketika terpaksa misalnya. Enggak menjumpai alat untuk minum kecuali terbuat dari apa? Perak. Itu pun dia gunakan bukan setiap saat. Maka pada saat itu masuk ke dalam kaidah apa Ibu? Al-ittirariyah tubahul muharramat. Ibu masih ingat enggak ini kaidahnya? Di awal-awal pembahasan Ibu. Al-ittirariyah tubahul muharramat. Perkara yang tadinya itu haram karena kondisi darurat menjadi apa? Mubah. Fahimtum? Ummahat fahimtunna? Hal antunna ma'i? Masih bersama dengan saya? Baik, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Lanjutkan Ibu. Hukum ini berlaku umum bagi laki-laki dan perempuan. Naam, qala muallif anna al-hukma 'amun fi haqqir rijali wan nisa. Larangan ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Beda dengan perhiasan. Dalam hadis Muslim Nabi menyebutkan innahuma haramani inna hadzani haramani lidzukuri ummati. Nabi pernah memegang emas dan sutra. Kata Nabi, sesungguhnya kedua benda ini haram bagi laki-laki dari kalangan umatku, wahillun lil inasi min ummati, dan dia halal bagi wanita-wanita dari kalangan umatku. Berarti wanita muslimah boleh pakai emas. Ini hukum asalnya. Bagi laki-laki emas bentuknya apapun hukumnya haram. Mau gigi emas, mau hidung emas hukumnya haram, kecuali memang kondisinya tidak harus pakai emas. Seperti seorang sahabat Nabi ketika pergi di medan perang, hidungnya itu terpotong. Karena hidungnya orang Arab kan biasanya agak panjang gitu Ibu. Maka ketika di medan perang hidungnya terpotong. Lalu ia membuat hidung palsu terbuat dari perak. Tapi kemudian ketika dia menggunakan perak ini, nafasnya kalau berembus baunya busuk. Maka Nabi membolehkannya menggunakan hidung yang terbuat dari apa? Emas. Berarti ini pengkhususan. Gimana Ustadz kalau gigi palsu dari apa? Ya nggak apa-apa kalau misalnya ibu-ibu pakai gigi yang maaf. Kalau misalnya bapak-bapaknya itu pakai gigi palsu dari perak kemudian muncul apa? Bau, dia boleh pakai gigi palsu dari apa? Emas. Tapi alhamdulillah sekarang teknologi sudah maju, ada yang bisa lebih baik daripada itu sebagai fungsi untuk gigi. Nah, maka kalau begitu keadaannya ya tinggalkan menggunakan gigi palsu dari apa? Emas. Kecuali ibu-ibu nggak apa-apa. Kata Pak Imam Al-Utsaimin mengatakan wanita itu tempat gantungan perhiasan. Jadi kalau wanita itu digantungi hiasan cocok. Rambutnya dikasih cap emas cocok. Telinganya dikasih subang dari emas cocok. Tangannya dikasih gelang dan cincin dari emas juga cocok. Kakinya dikasih duk rincing itu dari emas juga apa? Bahkan kalau sampai wanita itu hidungnya, giginya dikasih emas pun juga apa? Cocok. Karena memang wanita itu tempat gantungan apa Ibu? Ya. Ibu bisa bayangkan kalau itu buat laki-laki. Kalau laki-laki digantungi emas, itu lelaki yang sudah gila. Karena nggak sesuai dengan fitrahnya. Fitrahnya yang digantungi emas itu siapa? Kalau ada laki-laki giginya emas, telinganya dikasih emas, gelangnya dikasih emas, Allahul musta'an. Saya khawatir malam hari berubah jadi setan betina. Nauzubillahi min dzalik. Nah, maka umat semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak lelaki kita dari sifat-sifat kewanita-wanitaan. Allahumma amin. Lanjutkan Ibunda. Barakallahu fiik. Yang keempat, larangan menggunakan keduanya untuk makan dan minum yang mencakup penggunaan untuk manfaat apa saja kecuali sesuatu yang telah diperbolehkan. Naam, an-nahyu an isti'malihima fil akli wasyurbi ya'um isti'maluhu ma li ayyi manfaatin. Larangan menggunakannya sebagai bejana untuk makan dan minum. Tapi bukan hanya itu, secara umum apa saja yang digunakan kemanfaatannya untuk makan dan minum. Misalnya meja makannya terbuat dari apa? Emas, sama saja. Sendok dan pisau dan garpunya dari emas, sama saja. Illa ma'udzina fi, kecuali yang diizinkan diperbolehkan. Mimma sayati bayanu insyaallah taala. Nanti akan datang penjelasan secara khusus apa-apa saja yang diperbolehkan
Emas itu untuk dipergunakan, demikian pula perak. Seperti alat jual beli, kan boleh jual beli menggunakan apa? Emas. Dahulu namanya apa Ibu? Dinar. Perak itu namanya apa? Dirham. Fahim tunna? Taib. Khamisan, yang kelima. Apabila menggunakan keduanya adalah haram pada hal-hal yang dibutuhkan, maka menggunakan wadah-wadah tersebut hanya sebagai hiasan lebih diharamkan. Nah, penulis berpendapat, idza kana isti'maluhu maharaman wa huwa madhannatul hajati wal ibtidal. Penggunaan emas dan perak ini diharamkan dalam syariat pada perkara-perkara di mana manusia sangat membutuhkan, seperti makan tadi itu. Kalau begitu, dijadikan sebagai bejana-bejana atau hiasan-hiasan yang bukan yang sekedar untuk pajangan, kata beliau tentu lebih pantas untuk diharamkan. Ini pendapat beliau. Sedangkan pendapat ulama Dhahiriyah mengatakan tidak. Nas ini hanya menyebutkan keharamannya pada masalah makan dan minum dan yang ada kaitan dengannya. Maka kalau seandainya digunakan untuk ibu-ibu misalnya bikin jam dari emas dan semisal daripada itu yang ditempel di dinding dari emas, la ba'sa. Ini menurut pendapat ulama Dhahiriyah. Tapi kita katakan al-khuruj, keluar dari perselisihan lebih baik. Caranya ya hindari menggunakan emas dan perak kecuali pada perkara yang memang syariat telah menjelaskan. Seperti untuk perhiasan tangan, perhiasan di anggota tubuhnya, ya nggak masalah. Tapi kalau sampai gucinya dari emas, gayung mandinya dari emas, ada yang seperti ini termasuk sifat apa? Israf, melampaui batas. Kita khawatir masuk dalam kategori yang Allah katakan innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak mencintai, Allah tidak suka dengan orang-orang yang bersikap melampaui batas. Fahim tunna? Taib. Sadisan, yang keenam. Dalam hadis tersebut berarti dibolehkan bagi non-muslim menggunakan perabotan emas dan perak di dunia. Tetapi yang dimaksud adalah menjelaskan kondisi dan realita yang ada pada mereka. Sebab apabila tidak, maka mereka terkena perintah dan disiksa berdasarkan dasar-dasar syariat, cabang syariat, perintah dan larangan agama. Maksudnya begini, kalau tegak sebuah syariat di negeri kita, lalu ada orang muslim pakai piring dari emas untuk makan, dia dihukum. Pemerintah berhak untuk memberikan hukuman baginya. Tapi kalau yang melakukannya itu siapa? Orang-orang kafir. Orang kafir itu nggak bisa dihukum karena memang orang kafir nggak terkena syariat untuk makan dan minum, dilarang menggunakan emas dan perak. Maka sebab itu kebiasaan mereka, dan itu menunjukkan apa umat? Kebiasaan mereka itu suka melampaui batas dalam urusan apa? Dunia. Dalam urusan dunia mereka. Ammal muslimun al-muttaqun Allah Ta'ala fi jitinabiha. Adapun orang-orang Islam, mereka orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, pasti mereka menjauhi hal itu. Fa innahum yatamatta'una bistimaliha fil akhirah, karena mereka nanti akan mendapatkan kesenangan menggunakan emas dan perak itu ketika sudah berada di negeri akhirat. Ini nasihat buat kita Ibu. Apa nasihatnya? Muslim itu jangan khawatir yang enggak dia dapatkan di kehidupan dunia, di mana Nabi pernah mengatakan dalam hadis yang sahih, beliau menyebutkan ad-dunya sijnun lil mu'min. Dunia itu seperti penjara bagi orang yang maka sabar nanti di yaumil qiyamah yang tadinya tidak didapatkan oleh orang muslim didapatkan untuk mereka. Walakum fiha ma tastai anfusukum, bagimu di dalam surga apa saja yang diinginkan oleh hatimu ada. Fahim ton? Jadi jangan terlalu kecewa, jangan kecewa ketika kita lihat ke orang kafir bisa begini begitu, kita nggak bisa begini begitu. Ya karena orang Islam itu punya keistimewaan. Allah persiapkan buat mereka untuk yang lebih baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagimu dibandingkan dengan negeri dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Negeri akhirat itu lebih baik dan lebih baqa, kekal. Tidak seperti dunia, kullu man 'alaiha fan. Semua yang di dunia ini akan apa? Sirna. Tidak ada yang kekal abadi. Nah, lanjutkan ukhti muslimah.
orang Islam yang bertakwa yang menjauhi hal-hal tersebut, maka mereka akan menikmati penggunaannya di akhirat sebagai balasan atas apa yang mereka tinggalkan di dunia dalam rangka mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian para ulama mengatakan, ketika sebagian orang muslim diberi oleh Allah ujian dengan kefakiran, diberi oleh Allah ujian kemiskinan, maka Nabi memberi kabar gembira. Umat Nabi yang pertama kali menginjakkan kaki di surganya Allah adalah rombongan orang-orang miskin. Mereka dibahagiakan oleh Allah yang pertama-tama kali. Dibagikan oleh Allah yang pertama-tama kali di kalangan fakir dan miskin, dan kenikmatan yang mereka rasakan jauh dari yang pernah mereka bayangkan. Itu bentuk kasih sayangnya Allah dan keadilan Allah kepada kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Sabian. Yang ketujuh, ukhti. Yang ketujuh, larangan dan hukum haram dalam penggunaan wadah atau perabotan dari emas dan perak serta pemakaiannya bersifat umum, baik dari emas murni atau perak murni, atau yang disepuh dan dilapisi, serta jenis-jenis alat kecantikan dan hiasan lainnya. Larangan dan hukum haram tersebut bersifat umum. 6. Kata Imam Nawawi menjelaskan hal ini. Qala Nawawi, yani in aqadul ijma ala tahrimil akli wa syurbi fihima. Ijma telah disepakati mengenai haramnya makan dan minum menggunakan bejana dari keduanya. Ini enggak ada perbedaan pendapat. Wa jami' anwa'il istimali fi ma'nal akli wa syurbi bil ijma. Demikian pula berdasarkan ijma terlarang menggunakan segala jenis barang-barang yang memang berfungsi untuk makan dan minum atau yang mendukung makan dan minum. Sendok, garpu, pisau, mejanya, atau mungkin taplaknya dari emas mungkin. Nah, maka umat itu semua dilarang, sepakat para ulama. Jadi bukan sekedar gelas dan piringnya saja. Semua adawat atau alat-alat untuk makan yang terbuat dari emas dan perak itu tidak diperbolehkan. Sedangkan penulis mengatakan dengan kalimat larangan dan hukum haram penggunaan wadah atau perabotan. Berarti mencakup di sini kata beliau alat untuk meletakkan benda mempercantik diri. Misalnya lipstik itu tempat lipstiknya terbuat dari apa? Emas. Kata beliau ini tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Lanjutkan ukhti Saminah yang ke-8. Ungkapan fa'innaha lahu fid dunya, maksudnya barang siapa yang menggunakannya maka ia telah menyerupai orang-orang non-muslim. Dan tasyabuh kepada orang non-muslim hukumnya haram. Kata Nabi kan fa inna lahum fid dunya wa lakum fil akhirah, itu buat mereka di negeri dunia sedangkan buat kamu di negeri akhirat. Berarti umat menjadi karakteristik orang kafir adalah menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak untuk makan dan minum mereka. Menyerupai mereka enggak boleh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man tashabba biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum maka dia sama dengan kaum tersebut. Allah melarang menyerupai mereka. Allah katakan wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa loyal dengan cara meniru-niru mereka, maka sesungguhnya barang siapa di antara kalian loyal dengan cara meniru mereka, maka dia samalah dengan kaum tersebut. Berarti dari sini menunjukkan kita enggak boleh tasyabbuh menyerupai golongan-golongan non-muslim atau kafir. Insyaallah pembahasan bab tasyabbuh ini akan kita luaskan di materi khusus di hari Sabtu pada tanggal 24 insyaallah ya. 23 ya. 23 kan hari Jumat. Sabtu. Nah, sahih tanggal 23. Di tanggal 23 di tempat ini kita akan bahas khusus tentang kaidah memahami tasyabbuh. Apakah semua tasyabbuh itu diharamkan ataukah ada yang diperbolehkan? Kita akan terangkan di Sabtu tanggal 23 insyaallah. Baik, lanjutkan ukhti. Yang dijadikan hukum dasar di dalam perintah membedakan diri dengan orang non-muslim adalah hukum wajib, selagi tidak ada dalil yang membolehkan tidak membedakan diri dari mereka. Nah, kata beliau, al-aslu fil amri bi mukhalafatil musyrikin huwal wujub. Pada asalnya perintah untuk menyelisih orang musyrik itu hukumnya wajib. Ini asalnya.
menyelisih orang musyrikin itu pada asalnya wajib. Malam yadulla dalilun ala jawazi tarkil mukhalafah. Selama tidak dijumpai ada dalil yang membolehkan kita itu meninggalkan menyelisih orang-orang kafir, maka hukum asalnya wajib. Tapi kalau memang misalnya ada dalil yang menyebutkan tentang kebolehannya, maka nggak ada masalah-masalah. Misalnya maja fil Bukhari wa Muslim. Misalnya seperti hadis yang terdapat dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim min hadis Ibnu Umar, yaitu hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu taala an. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, khaliful yahuda, selisihilah olehmu orang-orang Yahudi. Di hadis yang lainnya beliau mengatakan khaliful musyrikina, dan selisihilah olehmu orang-orang musyrikin. Kata beliau, wa firrul liha, dan peliharalah apa? Jenggot-jenggotmu. Di hadis yang lainnya Nabi mengatakan khaliful yahud, khaliful yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alim wa la khifafihim. Selisihilah Yahudi, sesungguhnya mereka tidak mau sholat menggunakan sendal dan sepatu-sepatu mereka. Kita lihat poin yang pertama dulu. Yang pertama hadis yang mengatakan khaliful musyrikina wa firul liha, selisihilah olehmu orang musyrik. Caranya adalah pelihara jenggot-jenggotmu. La na'lamu wujuda dalilu sarifu an wujubi fa'ilihya. Dari hadis ini kata Syekh Al-Basam, kita tidak pernah mendapati ada satu dalil pun yang bisa memalingkan makna perintah berjenggot yang nilainya wajib kepada makna yang lain. Dalil ini justru menunjukkan menyelisih musyrikin caranya dengan memanjangkan apa? Jenggot. Ada orang yang berkata, loh sekarang orang musyrik memanjangkan jenggot. Kita katakan hukum asalnya kita berjenggot. Kalau ada orang musyrik berjenggot, itu bukan urusan kita. Paham maksudnya ibu-ibu? Jangan kemudian kita, loh sekarang musyrikin jenggotan, kita sekarang cukur jenggot. Kebalik. Enggak begitu. Karena hukum asalnya laki-laki mukmin harus kalau punya. Kalau kan sebagian kaum muslimin kan memang tidak ada jenggotnya, nggak bisa tumbuh. Sahih ummahat. Nasihat buat ibu-ibu, kalau suaminya sudah berjenggot jangan disuruh cukur. Itu suami Anda itu kalau berjenggot menandakan bahwa suami Anda itu asli jantan. Kenapa begitu, Bu? Karena kalau betina nggak punya. Apakah ibu-ibu ada yang punya jenggot di sini? Bahaya ini kalau ada. Nah, itu menunjukkan memang jenggot itu keutamanya luar biasa. Fahim tuan? Bahkan umat yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala dahulu, para sahabat, kalau melihat atau orang-orang soleh, kalau mereka melihat ada lelaki tidak berjenggot, ditanya-tanya, ini apakah termasuk kategori amrod? Amrod itu adalah anak-anak yang belum mencapai usia balik. Kalau anak-anak ya iya. Tapi ini nasihat, maka harusnya seorang lelaki muslim membiarkan jenggotnya tumbuh. Berjenggot hukumnya apa umat? Wajib, hukumnya wajib. Nah, kadalik. Kemudian bagaimana hukumnya mencukur jenggot? Ya haram. Mencukur jenggot hukumnya haram. Nah, kadalik. Ustaz, tapi kan ada sebagian ulama yang berpendapat hukumnya cuma sunnah. Kita katakan baik, seandainya ulama sebagian berpendapat hukumnya apa? Sunnah selama tidak dicukur sampai habis. Imam Nawawi, sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat mencukur jenggot boleh asal tidak dicukur sampai apa? Habis. Sebab kalau mencukur sampai habis menyerupai siapa? Musyrikin, orang-orang musyrikin. Nah, seandainya kita mengambil pendapat yang mengatakan yang penting nggak dicukur sampai habis, kita katakan ibu-ibu, Nabi SAW pernah beliau menaiki onta, jenggotnya itu sampai menyentuh punuk ontanya. Berarti jenggotnya Nabi apa? Ya sudah, kita pilih contoh Nabi. Mau disebut cuma sunnah nggak masalah, karena kita ingin mendapatkan cintanya Nabi, karena kita ingin dianggap mencintai Nabi dan mendapatkan cintanya Allah. Karena Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah hai Muhammad, bila kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Siapa aku di situ? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngikuti beliau. Enggak apa-apa dipanjangkan, enggak ada masalah.
Naam kadalik. Itu mencontoh Nabi. Boleh nggak Ustaz jenggotnya dikuncir ya Bu? Diapakan itu Ibu? Dipelintir-pelintir? Nggak boleh. Nggak boleh. Ini tasyabuh dengan orang-orang kufar. Jenggot ya dibiarkan saja. Disisir Ustaz boleh. Jenggot disisir boleh. Karena dahulu Nabi kadang menyisir apa? Jenggotnya. Ustaz kalau diubah warnanya karena sudah putih diubah menjadi warna apa? Coklat kemerahan. Boleh, nggak masalah. Nabi membolehkan jenggot atau rambut yang putih diubah dengan warna apa? Selain hitam. Selain hitam. Fahim tuh? Itu bapak-bapak. Gimana kalau ibu-ibu yang rambutnya putih? Boleh nggak disemir dengan warna merah? Ya boleh, nggak apa-apa. Gimana Ustaz kalau masih hitam disemir merah? Kalau suaminya yang nyuruh nggak apa-apa. Jadi kalau ibu misalnya suaminya berkata, nih bikin rambut 3 warna merah kuning hijau gitu ya, kayak traffic light saja. Ya nggak apa-apa kalau suaminya mau begitu. Itu diperbolehkan bagi Anda. Untuk siapa? Suami Anda. Fahim tun? Selain warna apa ibu-ibu? Hitam. Warna hitam nggak boleh. Itu hukumnya haram. Kemudian kata beliau, amman nau'usani. Afwan fayabqal i'fa'u wajiban wa halqu muharramun li'anna fiha tashabbuhan bil musyrikin. Jadi kesimpulan dari hadis yang pertama ini, membiarkan jenggot tumbuh hukumnya wajib, mencukurnya hukumnya haram karena ini bentuk penyerupaan terhadap orang-orang musyrik. Tapi alhamdulillah ibu-ibu, secara kedokteran terbukti jenggot itu punya banyak manfaat. Makanya Anda lihat orang-orang kafir sekarang banyak yang berjenggot. Karena beberapa penelitian para tabib, para ahli kedokteran menyebutkan orang berjenggot itu mengeluarkan zat khusus dari tempat tumbuhnya jenggot. Maka kemungkinan rentannya terkena penyakit itu jauh dibandingkan dengan yang tidak punya apa? Jenggot. Wallahu a'lam bishawab. Aman nau'usani, adapun jenis yang kedua, silakan dibaca ukhti. Adapun jenis yang kedua, Abu Daud dengan sanad yang sahih meriwayatkan hadis dari Syaddad bin Aus. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, bedakanlah diri kalian dengan orang-orang Yahudi. Mereka tidak memperbolehkan sama sekali sholat dengan menggunakan sandal dan sepatu mereka. Perhatikan hadis ini. Hadis riwayat Imam Abu Daud ini nomornya 652 ibu. Sedangkan tadi yang di atas hadis Khaliful Musyrikin itu dalam riwayat Imam Bukhari nomor 5892 dalam kitab sahihnya. Sedangkan dalam riwayat Imam Muslim nomornya 259 dalam kitab sahihnya. Nah sekarang hadis Abu Daud, hadis dari sahabat Syaddad ibni Aus radhiyallahu ta'ala. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaliful yahuda, selisihilah olehmu orang-orang Yahudi, fa innahum la yusalluna fi ni'alihim, sesungguhnya mereka tidak pernah salat menggunakan sendal wala khifafim, dan menggunakan apa? Sepatu mereka. Faqad jaa fi sunani Abi Dawud wa Ibnu Majah min hadisi Amr ibni Su'aib an Abi an Jadi qal, sungguh telah datang dalam kitab Sunan Abu Daud dan Ibnu Majah dari hadis sahabat Amru bin Su'aib. Ayahnya Amru yang bernama Su'aib menyebutkan dari kakeknya bahwa kakeknya mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yusalli hafiyan muntailan. Aku pernah melihat Rasulullah SAW itu ketika beliau itu sholat, beliau kadang menggunakan apa? Sendal, dan kadang pula beliau menggunakan apa? Sepatu. Berarti nas ini menunjukkan kebiasaan. Nabi pernah sholat pakai sendal dan pakai sepatu, tapi Nabi juga pernah sholat tidak menggunakan apa? Sendal dan sepatu. Nah, ikhwati azanillah wa iyyakum, menunjukkan kalau kita sholat menggunakan sendal dan sepatu itu hukumnya mubah, bahkan sunnah. Melarang orang sholat pakai sendal dan sepatu itu bentuk kekeliruan. Tapi bukan berarti kalau kita sholat nggak pakai sendal dan sepatu mirip siapa? Yahudi, tidak. Fahim tunna? Coba ibu lanjutkan di situ. Ada hadis yang
yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ad-Darimi dengan sanad sesuai kriteria Imam Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Dia mengatakan bahwa saat Rasulullah SAW melaksanakan sholat dengan para sahabatnya, beliau melepas kedua sandalnya dan meletakkannya di sisi kirinya. Ini menunjukkan bahwa perintah membedakan diri yang disebutkan pada hadis tersebut tidak wajib. Ya, berarti perintah mengatakan khaliful Yahud, selisilah Yahudi pada masalah sendal dan sepatu ketika beribadah tidak sampai derajat apa? Wajib. Maka menggunakan sendal dan sepatu hukumnya apa tadi? Sunnah atau mustahab. Jika melepas pun dalam kondisi tertentu juga hukumnya sunnah. Fahim tunna? Taib, barakallahu fikum. Selesai bab tentang bejana dari satu hadis. Dari satu hadis yaitu hadis yang ke-14. Hadisnya siapa tadi umat? Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhuma. Taib, zidna, kita tambahkan ibu-ibu hadis yang ke-15. Ikuti saya, wa an ummi Salamah. Wa an ummi Salamah, afwan. Saya ulang ibu, saya keliru. Wa an ummi Salamah radhiyallahu anha qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladhi yasrabu fi ina'il fiddati Saya ulang, alladhi yasrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batanihi nara jahannam. Muttafaqun alaih. Baik. Hadis berikutnya dari Ummu Salamah, Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, beliau bertutur, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi, orang yang yasrabu, minum, fi ina'il fiddati, menggunakan bejana dari perak, innama, sesungguhnya hanyalah orang itu hakikatnya yujarjir, yaitu menuangkan dan mengalirkan fi batanihi, ke dalam perutnya, naro, api jahannam, neraka jahannam. Jadi orang yang minum menggunakan bejana di perak itu sejatinya adalah orang yang menuangkan api neraka jahanam ke dalam perutnya. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ma makna yujarjir? Yujarjir itu, kata beliau, ketika dibaca dengan dhamma, yujarjiru, ini memiliki makna suara jatuhnya air di dalam perut seekor onta, maka disebutkan yujarjir. Kita menyebutnya yujarjir itu meneguk atau menuangkan. Ya, jadi maknanya turunnya siksaan dalam perut orang yang minum menggunakan bejana dari perak itu diserupakan seperti bunyi suara yang masuk ke dalam perutnya apa? Onta tersebut. Jadi suara, ibu pernah mendengar onta mengunyah makanan, meminum minuman? Belum pernah bu ya. Nanti kalau umroh suatu saat punya kesempatan, coba ketika onta minum itu dengar gitu, ada suara yang bergemuruh di perutnya itu kalau kita dekatkan. Nah itu seperti orang yang menuang. Kalau orang minum menggunakan bejana perak itu seperti itu, api neraka jahanam bergejolak dalam perutnya itu. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Naam kadzalik. Kemudian narun. Apa itu narun? Birrafa' wan nasab, boleh dibaca narun maupun dibaca naron. Maknanya adalah faman rafa ju'ilal fi'lu linnar. Beliau menyebutkan di sini, barang siapa merofakkan cara membaca narun, maka ia menjadikan fi'il pada kata nar. Narun artinya pelaku. Tapi kalau naron, yang dia dikenai pekerjaan. Maknanya secara bahasa adalah api. Untuk ringkasnya demikian. Apa itu jahannam? Jahannam itu dari kata-kata al-jahumah wa hiya ghallah.
Au ghildah, jahannam dari kata-kata jaumah maknanya ghildah, keras, kasar, kejam. Ghildah itu artinya keras, kasar dan kejam. Maka jahannam enggak ada kelemah lembutannya. Alamun ala tabaqatin min tabaqatin nar. Jahannam itu salah satu nama di antara nama-nama neraka yang Allah ciptakan. Jadi neraka itu ada tingkatan-tingkatannya dan ada banyak namanya. Salah satu namanya adalah apa? Jahannam. Wa sumyati jahannam li bu'di qa'riha, dinamakan jahannam karena jurangnya sangat dalam. Dalam riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya disebutkan, neraka jahannam itu jurangnya dari bibirnya sampai ke dasarnya perjalanan selama 700 tahun. Di hadis yang lainnya disebutkan 70 tahun. Ibu-ibu jangan ke 700, 70 tahun saja itu sudah sangat jauh. Dan yang menakjubkan kita, naudzubillah min dzalik, suara orang yang disiksa di dasar neraka jahanam itu terdengar sampai bibir jahanam. Naudzubillahi min dzalik. Menunjukkan apa umat? Siksaan dalam neraka jahanam itu sangat amat keras sekali. Teriakannya melengking sampai terdengar sejauh-jauhnya. Naudzubillahi min dzalik. Tayyib umat, ma yukhadhu minal hadis. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Masih ada kaitannya dengan bejana. Iqra'i, baca. Yang pertama, diharamkan minum dengan wadah yang terbuat dari perak. Demikian juga dengan emas, bahkan lebih utama. Maksudnya beliau, tahrimu syurbi fi ina'il fiddati wa mislihi adzabu wa mislu adzabu wa aula. Keharaman meminum menggunakan bejana dari perak ini sama. Emas juga diharamkan, bahkan keharaman terhadap emas lebih parah dibandingkan keharaman terhadap apa? Perak. Lanjutkan. Banyak teks-teks hukum menyebutkan sesuatu dan membiarkan sesuatu serta hal yang lebih utama darinya. Maksudnya begini, kadang-kadang Nabi hanya menyebut satu benda yang lainnya nggak disebut, tapi keharamannya mengalahkan dari yang disebutkan. Seperti hadis ini tadi, alladzi yasrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batni nar jahannam. Orang yang minum menggunakan bejana dari perak itu seolah-olah dia telah menuangkan dalam perutnya itu api neraka jahanam. Yang disebut di sini cuma apa, Ibu? Perak, emasnya nggak disebut. Tapi ini menunjukkan, ini tidak menunjukkan emas nggak diharamkan. Bahkan ini untuk menunjukkan perkara yang tidak disebutkan lebih parah daripada itu. Makanya dari hadis ini, sebagian ulama ulama fikih menyebutkan ini bolehnya qiyas. Bolehnya apa? Qiyas, diperbolehkan qiyas. Kalau perak aja diharamkan, pastinya emas lebih apa? Haram, karena emas itu nilainya lebih apa? Lebih tinggi dibandingkan perak. Tapi umat tidak berarti begini. Bukankah kita dianjurkan kalau kita mengakikahkan anak kita, memotong rambutnya ditimbang lalu disedekahkan senilai apa? Perak. Bukan berarti kalau kita sedekahkan menggunakan emas itu lebih utama, belum tentu, karena hadis yang menyebutkan tentang perak itu sahih, hadis yang menyebutkan tentang emas hadisnya apa toh? Dhaif. Maka menggunakan perak lebih sunnah. Bukan berarti enggak boleh menggunakan emas, tapi menggunakan perak jauh lebih dekat dengan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahimtum? Lanjutkan ukhti. Hal tersebut termasuk mencakup seperti firman Allah Subhanahu wa taala pada surah An-Nahl ayat 81, artinya dan dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas. Maksudnya musim dingin itu lebih utama. Nah, jadi kata beliau, sarabila taqiqukumul harra, pakaian yang menjagamu dari musim panas. Ini bukan maksudnya Allah menciptakan buat Anda itu baju, celana, pakaian, bukan itu maksudnya. Maksudnya Allah menciptakan ada yang lebih baik bagimu supaya terjaga dari rasa panas. Apa itu? Al-burdu, musim dingin. Fa innahu aula, di mana musim dingin itu lebih utama bagimu. Wallahu alam bisawab. Nah, kadzalik. Lanjutkan. Yang kedua, ancaman yang keras bagi orang yang minum minuman dari wadah yang terbuat dari perak dan emas, maka siksanya sangat berat. Naam, al-wa'idus syadid ala syaribi fi ina'il fiddati wa mislu dhahab fa inna adabahu ghalidun syadidun fa innahu birtikabi adil ma'siyati sayusma'u liwuqu'i adabi jahannam fi jawfi sautu mar'abi munkar. Kata beliau, ini merupakan ancaman yang keras bagi peminum minuman dari bejana perak, lebih-lebih lagi apa? Emas, karena adabnya sangat amat pedih.
kelak nanti di yaumil qiyamah orang yang bermaksiat dengan minum minuman dari bejana emas ataupun perak ini akan mendengar suara adab neraka jahanam dalam perutnya itu. Dalam perutnya itu. Padahal bagian luarnya saja dia nggak mampu menahannya, apalagi di dalam perutnya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi umat, ketika seseorang misalnya melihat ada orang minum dari bejana emas dan perak, jangan tergiur. Itu justru mengingatkan kita tentang ngerinya siksa di yaumil qiyamah. Wallahu alam bissawab. Thayyib. Salisan. Di dalam hadis ada ketetapan balasan amal perbuatan di akhirat dan menetapkan adanya siksa neraka di hari kiamat kelak. Ini adalah perkara yang wajib diyakini dan sudah menjadi maklum adanya. Nah, maksudnya beliau mengatakan min umurin wajib al-i'tiqadul mu'min ma'lumun min ad-din bid-darurah hiya fil hadis isbatul jaza' fil akhirah wa isbatu adabin nar yaumil qiyamah. Seorang mukmin harus percaya, karena ini merupakan keyakinan yang tidak boleh ditinggalkan. Wajib baginya, bagian dari urusan agama yang mendesak. Apa itu? Hadis tentang adanya penetapan ganjaran kebaikan dan ganjaran keburukan. Berupa ganjaran kebaikan surga, ganjaran keburukan siksa neraka. Itu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikuti golongan-golongan sesat Mu'tazilah yang mengatakan ya siksa neraka dan surga itu tidak akan kekal. Bahkan mereka mengatakan gak ada itu surga dan neraka. Yang ada kehidupan dunia, surga dunia, neraka dunia, kata mereka. Na'udzubillah min dzalik. Yang benar memang ada negeri akhirat. Dan negeri akhirat masing-masing orang diganjar sesuai dengan perbuatannya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar dzarrah dia akan melihat hasilnya, dan barang siapa mengerjakan keburukan walaupun sebesar dzarrah dia akan melihat pula hasilnya. Diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, kata Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran kebaikan bagi orang yang berbuat baik. Sebaliknya, orang yang berbuat kejahatan pantas mendapatkan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah siksanya. Thayyib, Rabi'ah. Afwan, berarti ini ibu-ibu, ini akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, tidak meyakini ini kufur hukumnya, keluar dari Islam. Rabi'an, yang keempat. Yang keempat, di dalamnya dinyatakan bahwa balasan amalan perbuatan harus sesuai dengan perbuatan itu sendiri. Dan ini bagi yang mengikuti hawa nafsu dan menikmati minuman dengan wadah terbuat dari perak, di mana ia akan meneguk sisa neraka jahanam bersama wadah-wadah tersebut dari tubuhnya yang telah menikmati maksiat di dunia. Demikianlah balasan amal perbuatan sesuai dengan jenis perbuatannya. Nah, muhakadha, makanya demikian ada kaidah dalam Islam. Apa kaidahnya? Al jazaa'u min jinsil amali. Balasan atau ganjaran diberikan sesuai dengan jenis perbuatannya selama di dunia. Jenis perbuatan orang itu apa? Mengikuti hawa nafsu, mengekor hawa nafsu. Padahal Allah sudah mengingatkan dalam Quran. Apa itu? Innan nafsa la ammaratum bisu. Sungguh hawa nafsu itu benar-benar ngajaknya kepada sesuatu yang jelek. Dan Allah juga mengatakan wa man adallu mimman ja'ala ilahahu hawahu. Siapakah yang lebih sesat dibandingkan orang yang menjadikan Tuhannya adalah hawa nafsunya? Ya, karena dia bermaksiat, mengikuti dan mengekorkan dirinya dengan hawa nafsunya, minum dari bejana perak maupun emas, maka diganjar oleh Allah dengan ganjaran yang pantas. Apa itu? Saya tajarra adab jahannam. Dia akan menelan siksa neraka jahannam. Tilkal mawadhi' min badani allati tamattat. Yang dia dulu menggunakan bersenang-senang dengan benda itu pun ikut dimasukkan dalam perutnya, lalu diberikan siksa neraka jahannam di dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini penting diketahui. Tidak ada perbuatan yang tidak dibalas oleh Allah Ta'ala. Semua perbuatan ada apa? Ganjarannya, buruk maupun yang baik. Kalau begitu kita harus mengambil faedah, mengambil pelajaran. Apa pelajarannya? Hati-hati dalam berbuat, karena tiap-tiap perbuatan ada apa? Balasannya. Khilaful ulama. Mari kita lihat, ada poin penting yang perlu dicatat, yaitu perselisihan pendapat di antara para ulama. Taib, tafadhali, silakan. Perbedaan pendapat di antara para ulama. Perbedaan pendapat ini adalah mengenai ilat yang karena ilat tersebutlah diharamkan menggunakan emas dan perak. Maksudnya
Dalam masalah hadis yang kita baca di atas, 2 hadis, kadang orang bertanya, kenapa kok emas dan perak diharamkan bagi orang muslim untuk dijadikan bejana, makan dan minum dengannya? Nah, ini ulama berbeda pendapat. Apa sebabnya? Ikhtilafal ulama fil illati allati min ajliha hurrima isti'mal adz-dzahabi wal fiddah. Faqala ba'dhum, sebagian mengatakan, lanjutkan ukhti. Sebagian ulama berpendapat bahwa ilatnya adalah kesombongan dan menyinggung perasaan orang-orang miskin. Nah, qala ba'dhum hiyal khuyala. Penyebabnya adalah rasa sombong, tinggi hati atau angkuh. Wa kasara qulubal fuqara, akibatnya menghancurkan hatinya orang-orang fakir. Orang-orang fakir itu pakai gelas aja susah. Kadang gelasnya sudah sekian tahun baru ganti, apalagi ini ada orang kaya misalnya minum pakai apa, bejana dari emas. Ini menyakiti mereka, makanya diharamkan. Sementara seorang muslim, sebagian atau sebagian yang lainnya itu saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Wa qala ba'dhum, ada lagi yang berpendapat, Sebagian ulama lagi mengatakan bahwa hal itu merupakan pendidikan akhlak. Agama Islam menjaga seorang muslim dari dekadensi moral dan sikap bermewah-mewahan yang merusak. Naam. Huwa hadfun tarbawiyun akhlaqiyun. Ini merupakan bentuk pendidikan, pengajaran untuk membina kebaikan akhlak. Fa'inal Islam yasunul muslima, karena agama Islam ini menjaga, membentengi seorang muslim anil inhilal, dari merosotnya akhlak, wa tarful mufsidaini, atau jatuh pada setiap bentuk kekayaan yang melampaui batas, hidup mewah yang merusak kehidupannya. Karena kita mengetahui umat bahwa orang itu kalau udah terlalu cinta dengan dunia, dia lupa dengan negeri akhirat. Padahal seandainya dia gunakan emas dan perak itu untuk sedekah bikin masjid, lebih utama dibandingkan cuman buat bikin apa? Gelas, piring atau bejana-bejana. Fahim tun? Nah, makada. Lagian umat wanita berhias pakai piring emas juga nggak cantik, malah jelek. Coba ibu-ibu misalnya punya piring emas sama gelas emas, jadikan anting-anting begitu, pasti orang bilang ini gila. Alaysa kadzalik? Maka kita katakan itu melampaui batas. Wa qala ba'dhum, kita lihat pendapat yang lain. Sebagian ulama lain memandang keduanya sebagai mata uang. Emas dan perak merupakan perhitungan standar internasional untuk uang yang dapat menghasilkan berbagai kepentingan dan kebutuhan lainnya. Mengambil dan menggunakan emas dan perak sebagai wadah-wadah dan hadiah serta hal lainnya berarti merusak gerakan perdagangan dan mengabaikan nilai-nilai kebutuhan dan hal-hal darurat tanpa ada kepentingan yang lebih besar. Nah, sampai-sampai Imam Bukhari mengatakan al-illatu fi istimali ma fima yaksibul qalbu minal hayati wal halatil munafiyati lil ubudiyati manafatan dhahiratan. Ibnu Qayyim mengatakan illah di dalam menggunakan emas dan perak itu dilarang karena apa yang dilakukan oleh hati bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. Maksudnya itu kan tidak sesuai dengan nilai-nilai ibadah. Perak, emas dijadikan piring bukan termasuk bagian nilai-nilai ibadah. Ini bertentangan dengannya. Makanya nggak diperbolehkan oleh syariat. Emas lebih pantas untuk digunakan untuk apa? Alat pembayaran misalnya, atau perhiasan bagi seorang wanita. Walihada allala sallallahu alaihi wasallam bi anna lil kufari fid dunya, makanya kata Ibnu Qayyim makanya kata penulis sebagaimana pendapat Ibnu Qayyim, oleh karena itu Rasulullah melarang. Ilatnya adalah ia milik orang-orang kafir di dunia, karena tidak ada bagian lagi bagi mereka kelak di yaumil qiyamah. Itu semua buat siapa? Orang-orang mukmin. Wallahu taala alam. Dari khilaf para ulama ini wallahu alam. Falau fi syara'ahu asrarun wa hikamun, pada falau fi syara'ihi asrarun wa hikamun, yang kita ketahui syariat Allah itu ada mengandung rahasia dan hikmah yang banyak. Wala mani an naqula dililali maqsudah. Dan beliau mengatakan tidak ada larangan bahwa seluruh ilat ini adalah tujuannya. Kesimpulannya dalam masalah ini, baik yang berpendapat ilahnya begini begitu, semua intinya ingin menjelaskan emas dan perak haram dijadikan untuk apa?
bejana atau wadah makanan. Fahimtun? Wallahu a'lam bishawab. Selesai hadis yang ke-15. Alhamdulillah. Kita cukupkan sampai di sini materinya ummahat. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Hal ladaikum iskalat? Ada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi disebutkan kalau kita tidak boleh memakai wadah dari emas. Kan suka pulang dari ibadah haji itu membawa gelas kecil-kecil, Ustaz. Gelas kaca tapi dilapis kayak emas-emasan gitu. Itu termasuk yang dilarang. Nah, apakah termasuk yang dilarang? Tidak. Yang dilarang itu apa? Emas. Yang dilarang adalah emas. Bukan yang terbuat dari selain emas atau perak. Kalau misalnya terbuat dari apa? Kuningan. Kuningan namanya Bu ya? Iya. Atau misalnya dicelup dengan warna kuning keemas-emasan, tidak ada masalah. Yang dilarang yang terbuat dari apa? Emas dan perak. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi Ustaz menyebutkan sahabat yang hidungnya diganti dengan emas. Kalau boleh tahu siapa nama Ustaz? Saya terlupakan namanya Ibu. Insya Allah di pertemuan yang akan datang saya sebutkan. Ini ketika terjadi perang Uhud. Salah seorang sahabat terputus hidungnya. Saya akan sebutkan di pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Barakallahu. Satu lagi Ustaz. Apakah bapak tiri suami itu menjadi mahram buat istrinya? Bapak tiri suami. Oh, sebentar. Seorang laki-laki punya Bapak tiri. Ibu. Ibunya menikah dengan laki-laki lain. Berarti artinya ini laki-laki ini bukan bapak. Ya, nah bapak tiri namanya Bu ya. Apakah bapak tiri bagi seorang laki-laki istrinya tersebut menjadi apa? Mahram bagi bapak tirinya tersebut. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ini bukan mahramnya. Wallahu alam bishawab. Maka dia bukan apa? Mahram baginya. Nah, barakallahu fikum. Ini ada soal yang ditulis sebentar Ibu. Assalamualaikum Ustaz, afwan mau tanya bagaimana hukumnya jika anak terlambat sholat berjamaah dan mendapati imam sudah posisi tasyahud akhir dan ada beberapa orang yang salah satunya mengumandangkan iqamah dan membuat sholat jamaah baru, apakah diperbolehkan seperti itu? Yang pertama, kalau mendapati imam posisinya tasyahud akhir, ikuti imam. Karena Nabi mengatakan wa ma adraktum ma'al imami fasalla ma'ah. Atau kama qala alaihi wasallam, bila kamu menjumpai imam dalam posisi salatnya, salatlah kamu seperti salatnya imam. Ju'ilal imamu liyutamma bi, imam dijadikan untuk diikuti. Berarti yang dilakukan oleh Anda adalah takbiratul ihram, setelah itu duduk tasyahud akhir. Enggak boleh menunggu selesainya imam, tidak boleh. Apalagi iqamah dikumandangkan sebelum imamnya apa? Selesai salat, itu tidak dibenarkan. Nabi mengatakan idza uqimatis shalah fala sholata illa ma'al imami. Bila qamat telah dikumandangkan tidak boleh lagi ada salat kecuali bersama dengan imam. Jadi yang di masjid itu wajib bersama dengan imam. Wallahu alam. Bagaimana kalau seandainya dia qamatnya setelah selesai salam Ustaz baru qamat, tapi dia berdosa karena menunda ikut imam. Nunggu imam selesai baru dia salat sendirian. Enggak boleh. Harusnya yang datang dalam keadaan mengikuti siapa? Imam. Kecuali imam sudah tuntas kemudian dia sholat berjamaah dengan yang lainnya. Khilaf para ulama dalam masalah ini. Yang paling baik adalah orang yang terlambat itu sholat bersama dengan orang yang sudah sholat untuk menemaninya. Wallahu alam bishawab. Bismillah. Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Apakah menghindar ataukah tetap pergi bareng dengan resiko teman anak ikut numpang kendaraan anak untuk pergi taklim sunnah tetapi selalu berghibah? Awal anak sudah peringatkan lalu tidak berghibah. Kemudian ikut lagi dia menggibah lagi. Dan hari itu taklim membahas tentang ghibah, innalillah. Taklim tentang ghibah sebelumnya ghibah dulu. Dia berhenti lagi, kemudian berghibah lagi dan selalu ikut di kendaraan anak merasa kerugian Ustaz. Bagaimana cara anak menghindar? Jika anak pergi sendiri, anak dzikir, tapi jika sama teman malah berghibah. Bagaimana? Sebenarnya dia orang yang mampu punya kendaraan juga. Maka yang wajib bagi Anda menasihatinya tiap kali dia berghibah. Beritahu kepadanya dengan tegas, kalau Anda berghibah lagi, saya tidak akan lagi bersama dengan Anda. Kalau Anda ingin ke neraka, jangan ajak saya. Kalau Anda ingin ke surga, maka ajaklah saya. Ingatkan kepadanya, tiap kali dia berghibah, ingatkan.
ukhti muslimah la yaghtab ba'dukum ba'dha. Allah mengatakan jangan kamu menceritakan kejelekan sebagian yang lain. Ini ghibah. Saya enggak mau dapat laknatnya Allah. Ingatkan, kalau besok Anda ghibah lagi, maka saya pastikan saya tidak akan bersama dengan Anda lagi. Ukhti enggak boleh bersama dengan tukang ghibah, karena ghibah itu penyakit menular. Minimal kalau Anda enggak ikut berghibah, Anda akan mendengarkan perbuatan ghibah. Soal terakhir, bismillah Ustaz, ana mau tanya di luar tema, ada hal yang mau ana tanyakan. 1 tahun lebih yang lalu ana adalah awam. Owner arisan. 1 tahun yang lalu saya adalah owner arisan. Dan arisan tersebut adalah riba. Hal ini alhamdulillah ana cepat mengetahuinya dan ana stop arisan tersebut. Artinya orang ini bertanya, gimana kalau arisannya sudah dipastikan riba? Ya, contohnya 1.000 rupiah per 10 hari. Admin 50 di awal, boleh ambil lebih 2. Saya nggak paham dengan pertanyaan ini. Nanti lain kali ditanyakan secara langsung saja, karena kalau saya membacanya saya nggak paham ini maksudnya bagaimana. Intinya akhi fillah azanillahu wa iyyakum, arisan pada asalnya boleh, karena arisan sama dengan apa? Hutang. Sebagaimana hutang itu boleh. Yang penting orang yang memberi piutang tidak mengambil keuntungan. Keuntungan apapun, baik itu keuntungan makanan atau keuntungan jasa yang lain, enggak boleh mengambil keuntungan apapun. Murni memberikan pinjaman saja, pinjaman berjamaah untuk temannya, begitu toh? Itu diperbolehkan. Yang kedua, arisan tersebut tidak dalam rangka untuk menyengsarakan orang yang lain. Selama itu yang terjadi maka boleh. Tapi kalau arisannya mengambil keuntungan dan berniat menyengsarakan orang lain, itu tidak dibenarkan. Karena pada hakikatnya utang piutang tolong menolong. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Pertanyaan, misalnya si penanya sedang transaksi dengan temannya Ustaz. Kemudian di sini temannya menjual dompet. Iya. Kemudian teman tersebut membawa contoh bahan yang akan dibuat dompet. Ternyata setelah temannya memilih, setelah jadi dompetnya tidak sama dengan pesanan, tidak sesuai dengan pesanan awal. Kemudian si pemesan menitipkan dompet tersebut kepada yang temannya tadi untuk dijualkan kembali karena dia merasa bahwa tidak sesuai dengan pesanan awal. Dompet itu sudah kurang lebih 4 atau 5 bulan, itu tidak ada berita dari yang membuat. Nah, bagaimana teman ini menyikapi temannya tersebut, Ustaz? Uangnya sudah dibayar, Bu? Sudah dibayar? Sudah dibayar. Dibayar, disepakati. Ini nasihat buat ibu-ibu. Jual beli itu yang pertama tidak boleh mengandung unsur gharar, ketidakjelasan. Di mana dalam jual beli mesti adanya taradi, saling redha dan sesuai dengan perjanjian. Al mukmin ala syurutih, orang beriman berdasarkan perjanjiannya. Kalau misalnya orang itu mengatakan dompet ini kulit sapi, lalu ternyata yang datang kulit rusa, itu sudah menyelisih perjanjian. Kecuali orang yang kedua si pembeli merasa redha, nggak ada masalah. Kalau tidak redha, maka hukum jual belinya batal. Faham ibu-ibu? Karena jual belinya batal, wajib bagi si penjual dompet mengembalikan uangnya kepada si pembeli. Itu hukumnya wajib. Karena tidak boleh menjual sesuatu yang bukan sesuai disepakati. Faham maksudnya ibu? Ibu misalnya menjual televisi, ukurannya sama-sama 20 inch. Satu mereknya misalnya
A, satu mereknya B. Ternyata yang ibu pesan A, yang datang apa? B. Itu kembali kepada yang membeli. Membeli redha enggak? Kalau si pembeli tidak redha, wajib bagi si penjual mengembalikan uangnya. Karena al-mu'min ala syuruti, orang beriman itu berdasarkan apa? Perjanjiannya. Nah, pertanyaan beliau, tadi itu dompet dikembalikan kepada si penjual. Ya, memang wajib si penjual menerima pengembaliannya. Cuman begini Ustaz, dipesankan supaya apa? Disuruh jualkan kembali dan minta yang asli, begitu ya Bu ya? Begitu maksudnya? Ternyata yang asli itu tidak datang-datang juga. Apa yang harus dilakukan oleh si pembeli? Si pembeli berhak meminta kepada temannya yang menjual tadi itu hartanya kembali. Untuk meminta kembali atau mendatangkan apa? Barang sesuai yang dia apa? Pesankan. Karena al-mu'min ala syuruti, orang beriman terikat dengan apa Ibu? Perjanjiannya. Kesimpulannya jual belinya tadi batal karena tidak sesuai dengan kenyataannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan Ustaz, ada titipan pertanyaan. Pertanyaan di sini, jika rambut boleh diwarnai, lalu bagaimana hukum jika rambut diluruskan atau dikeriting? nah, ummahat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, pada asalnya sesuatu urusan dunia itu ketika ada nas yang menyebutkan tentang keharamannya, dia tetap pada hukum haramnya. Dia tetap pada hukum haramnya sampai ada dalil yang menyebutkan tentang kebolehannya. Dalam urusan dunia Allah menyebutkan la tabdila li khalqillah, tidak boleh ada perubahan pada makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala pada diri seseorang, atau tidak ada perubahan pada penciptaan Allah Ta'ala. Pada asalnya rambut Anda nggak boleh diubah menjadi apa-apa. Tapi ketika syariat menyebutkan tentang nas diperbolehkannya, maka menjadi boleh. Misalnya umat yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita perhatikan ibu-ibu, pada asalnya rambut kita nggak boleh diapa-apakan, paham? Kemudian datang dalil yang membolehkan, seperti mencukur rambut, boleh. Karena Rasulullah mencukur rambut, istri-istri Rasulullah sebagiannya dicukur dengan cara dirapikan rambutnya, menunjukkan mencukur rambutnya menjadi boleh. Kemudian umat, Nabi membolehkan menyemir, Nabi menyebutkan dengan menyemir, tapi tidak ada satupun nas yang menyebutkan bolehnya mengubah bentuk rambut dengan cara diapakan tadi? Diluruskan, dikeritingkan. Berarti kembali kepada hukum asalnya, tinggalkan itu rebonding atau apalagi itu namanya keriting, maksudnya sengaja mengkeriting, udah tinggalkan. Kalau seandainya ada pendapat para ulama mengatakan hukumnya mubah, misalnya ada memang sebagian para ulama mengatakan itu hukumnya boleh, maka kita katakan ikhtiyatan, lebih hati-hati lebih baik. Kembali kepada yang datang secara asalnya tidak boleh diubah kecuali yang diperbolehkan oleh syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Fahimtun? Naam kadzalik. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua Ustaz, saya ditawarkan kerjasama atau tanam modal. Teman saya punya keahlian dalam hal jual makanan. Ulangi Ibu. Ditawarkan kerjasama atau tanam modal. Teman saya punya keahlian dalam hal jual makanan. Dia menawarkan saya memberikan modal. Contohnya, investasi modal 1 juta dan tiap bulannya mendapat 100.000. Saya hanya diam duduk manis tanpa mengetahui ikut campur dan lain-lain dalam usaha tersebut. Tapi setiap bulannya akan mendapat 100.000 selama 4 tahun. Apakah itu termasuk riba, Ustaz? Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah washabihi wa ala. Bentuk kerjasama itu ada 2 macam Ibu. Yang pertama namanya mudharabah, yang kedua namanya syirkah. Mudharabah itu bentuk kerjasama pemodal dan pekerja. Seseorang tenaganya, seseorang modalnya. Berarti bentuk yang disebutkan tadi nampaknya adalah mudharabah. Bentuk yang kedua syirkah itu sama-sama pemodal dan kedua-duanya bisa bekerja. Namanya syirkah. Saya dengan salah seorang sama-sama punya modal, berkumpul dalam sebuah perusahaan lalu kita kelola sama-sama, namanya syirkah. Kesimpulannya nampak dari pertanyaan tersebut adalah mudharabah. Bagaimana hukum mudharabah dalam Islam? Mudharabah boleh, tapi mari kita lihat di antara hal yang perlu terpenuhi dalam mudharabah,
Satu, adanya usaha yang jelas. Jadi nggak boleh begini, udah kantum kasih modal saya, yang penting inti terima beres lah. Saya mau gunakan buat apa saja terserah saya. Nggak boleh. Nanti kalau dia jualan rokok gimana? Kan rokok hukumnya apa Ibu? Haram. Ya nggak boleh. Nanti kalau dia jualan tuak bagaimana? Tuak hukumnya apa? Haram. Atau dia misalnya memperjualbelikan barang-barang ilegal. Ilegal itu artinya nggak resmi ya Bu ya. Barang selundupan. Oh beli di sana murah karena lewat nggak pakai pajak, diselundupkan, bahkan mencuri misalnya. Ya nggak boleh. Maka harus ada kejelasan apa yang mau diusahakan mudharabah itu. Oh mau bikin nasi goreng, ya sudah boleh. Nasi goreng halal. Insya Allah. Fahim tuh? Yang kedua, ketentuan yang kedua, adanya perjanjian yang jelas. Maksudnya perjanjian yang jelas itu prosentase keuntungan yang jelas. Pemodal berapa persen, pengusaha yang memiliki keahlian berapa persen, dan itu tertulis dan mukmin berdasarkan apa Ibu? Perjanjiannya. Yang ketiga, adanya kesepakatan kerugian dan keuntungan dibagi secara adil. Nggak boleh si pemodal maunya untung terus. Pokoknya kamu beri aja saya 10 juta. Kalau toh saya jatuh rugi tetap kamu dapat keuntungan sekian persen. Nggak boleh. Karena mudharabah harus ditanggung apa? Bersama. Kalau Anda punya konsep enggak, pokoknya untung rugi usahamu, yang penting kamu kasih saya tiap bulan 400 ribu selama 4 tahun. Ini namanya riba kalau begini. Karena tidak ada kejelasan apakah keuntungannya dibagi bersama, kerugiannya bersama tidak. Tapi kalau itu dibagi bersama, keuntungannya dengan jelas, jangan berbentuk nilai jumlah, tapi persentase yang lebih selamat. Misalnya Anda dapat 10% kalau untung, berapapun nilai keuntungannya, kan untung macam-macam Ibu. Ada kadang 1 juta, ada kadang 1 bulan untung cuma 100 ribu. Kalau seseorang untungnya cuma 100 ribu suruh bayar 400 ribu bagaimana? Zalim. Berarti yang harus Ibu lakukan adalah memperjelas dulu persetujuan atau akad dalam mudharabahnya tersebut. Fahimtun? Wallahu a'lam bishawab. Naam. Khalas? Ada yang tertulis, Ustaz, apakah bapak tiri itu mahram? Iya, bapak tiri itu mahram. Bapak tiri itu mahram bila bapak tirinya sudah dukhul kepada ibunya. Jadi kalau ibu-ibu punya ibunya menikah dengan laki-laki yang lain, laki-laki itu sudah dukhul, sudah mengumpuli siapa? Ibu Anda, maka Anda bersama bapak tiri Anda menjadi apa? Mahram. Wallahu a'lam. Saya pernah jadi owner arisan yang mengandung riba. Sudah saya tutup setelah mengetahuinya, tetapi sudah sempat berjalan. Ada anggota yang tidak mau mengembalikan uang yang sudah didapat. Apakah saya berkewajiban membayar atau mengembalikan uang-uang anggota yang sudah masuk? Orang yang mengumpulkan uang arisan, kemudian dia mengetahui itu mengandung apa? Riba, lalu ditutup. Lalu ada sebagian orang yang sudah mengeluarkan uangnya, apakah wajib mengembalikan? Ya wajib mengembalikan, kan sifatnya pinjaman. Siapa yang mengembalikan? Yang narik. Misalnya Anda berkumpul 10 orang, baru 3 orang yang narik lalu bubar arisannya. Faham? Faham ibu-ibu? Yang wajib bayar yang mana? Yang 3 orang tadi, karena dia sudah ngambil uangnya orang dengan cara hutang. Fahim tuh? Dia mengembalikan kepada orang-orang yang belum mendapatkan bagian tadi itu sesuai dengan jumlah bulan yang dia keluarkan. Kalau 3 bulan, masing-masing per bulan 1 juta, 3 juta. Jumlah orangnya sisa 7, berarti berapa juta? Faham nggak maksudnya Umahat? Ibu-ibu paham ya? Jadi dia harus mengembalikan. Kalau misalnya ibu-ibu 10 orang, nariknya berapa juta? Nariknya 10 juta per bulannya 1 juta masing-masing orang itu. Kan begitu Ibu? 3 orang sudah narik, masing-masing sudah narik 10 juta, 10 juta, 10 juta. Sejatinya uang orang itu cuma berapa Ibu? Sejatinya masing-masing orang tadi uang itu uang miliknya sendiri berapa Ibu? Cuman 3 juta milik mereka toh. Sejatinya kan milik mereka cuma 3 juta. Masing-masingnya 3 orang tadi masing-masing punya utang 7. Berarti total uang 21 harus dikembalikan kepada mereka bertujuh tadi itu. Masing-masing dapat 7 juta, 7 juta, 7 juta seperti itu. Fahim tuh? Maksudnya demikian. Maksudnya dikembalikan sesuai dengan bulan yang dia keluarkan tadi itu maksud saya Ibu. Afwan, bukan 7 juta. Bukan 7 juta maksud saya. Tapi dia mengembalikan sisanya tadi itu.
Fahimtun? Nah, ini harus dikembalikan. Apakah yang mengembalikan si ownernya saja, Ustaz? Owner itu maksudnya penyelenggaranya gitu ya, Bu ya? Yang enggak, yang mengembalikan yang makan uangnya tadi itu. Fahimtun? Fahimtun nah? Dia wajib mengembalikan. Kalau si ownernya narik, yang mengembalikan. Ownernya ikut makan hartanya, ya dikembalikan. Hakada, wallahu a'lam bishawab. Allah mengatakan wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan cara yang yang tadi itu jelas kebatilan, enggak boleh. Nah, kadzalik. Barakallahu fikum. Baik. Apa Ustaz satu lagi? Boleh pasang gigi palsu Ustaz dengan cara ditanam? Boleh. Enggak mengapa. Misalnya kesulitan untuk yang dibongkar pasang gitu, Bu ya. Kemudian ditanam karena diperlukan terutama pada bagian gigi yang bisa mengubah lafadz, itu boleh ditanam. Misalnya di bagian depan, ibu nggak akan bisa membaca tha, huruf tha tanpa gigi. Nanti bacanya apa? Ta. Ibu nggak bisa membaca to kalau nggak punya apa? Gigi. Apalagi waladhdallin jadi waladhdallin begitu. Maka dibutuhkan adanya apa? Gigi. Maka pada saat itu ini diperbolehkan. Tapi kalau misalnya tidak mempengaruhi apa? Huruf bacaan Quran, maka menanam gigi gak ada faedahnya. Misalnya gigi Anda paling belakang sekali, kan gak mengenali huruf shad dan huruf dot, hanya gigi di samping kanan dan kiri. Paling belakang tidak, maka gak perlu ditanam gigi. Paham dong? Wallahu a'lam bishawab. Sudah ya, Bu? Ini ada lagi tertulis, satu lagi. Jangan ada lagi ya. Menyambung soal mengkeriting atau meluruskan rambut. Kalau kita kepang rambut kita yang lurus kan jadinya keriting. Nah, kan niatnya mengkepang. Anda bukan niatnya untuk apa? Keriting rambut. Kalau Anda niatnya keriting rambut ya nggak boleh. Apakah itu termasuk dalam mengubah bentuk? Nah, tidak. Kalau ibu mengkepang boleh. Wanita diperbolehkan mengkepang apa? Rambutnya, nggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa boleh Ustaz ya? Karena mengkepang itu di zaman Nabi dilakukan. Bahkan orang meninggal dunia di zaman Nabi rambutnya dibagi 3, tengah, kanan dan kirinya. Kalau wanita. Semoga bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.